Seleksi merupakan sarana terpenting yang kita miliki untuk meningkatkan kualitas penduduk kita dari generasi ke generasi. Dari tahun ke tahun, kita dapat mewujudkan hasil yang lebih baik melalui seleksi yang fokus dan konsekuen. Evaluasi pertama-tama didasarkan pada hasil di keranjang dengan merpati balap. Namun ada banyak kemungkinan yang dapat kita gunakan untuk mendeteksi kinerja merpati kita berdasarkan penampilan dan perilaku. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kualifikasi standar saat ini tidak dapat diandalkan dalam hal pemilihan merpati. Standar ini jelas mendukung merpati yang lambat. Fokusnya harus pada merpati juara. Tipe tercepat jika seseorang ingin membiarkan merpati kompetisi yang benar-benar bagus. Ada beberapa ciri eksterior yang umum pada setiap kelas merpati. Pertama-tama, kegigihan luar biasa yang diproyeksikan dari wajah, kecerdasan, pandangan tajam yang sering kali muncul, otot-otot elastis, vitalitas luar biasa, dan kekuatan fisik yang terkadang ada hubungannya dengan tubuh besar. Hampir semua kelas merpati, tanpa kecuali, memiliki mata dengan pupil kecil. Dalam cahaya kita dapat melihat bahwa seluruh permukaan iris kaya akan pigmen dan penuh warna. Karakteristik ini dapat dilihat pada sebagian besar pembalap hebat. Mengenai detail eksterior lainnya, mereka berbeda satu sama lain seperti atlet olimpiade misalnya. Ketika merpati kita telah dipersiapkan dengan benar, alat terbaik untuk seleksi adalah dan tetap keranjang tentunya. Namun demikian, pengamatan menyeluruh terhadap merpati Anda berdasarkan kemampuan khusus memainkan peran penting dalam pemilihan. Ketika kita ingin memperbaiki semua ini dengan cara berkembang biak, sebuah pepatah terkenal akan berlaku, dia yang ingin mendapatkan bagian bawah dari kaleng, akan mendapatkan tutup di hidungnya. Kita harus menyadari bahwa ada korelasi tertentu antara sifat-sifat yang berbeda yang menurut sifatnya berperan dalam memperbaiki atau menahan. Korelasi tersebut adalah vitalitas. Ketika vitalitas meningkat, metabolisme organisme meningkat secara otomatis, lebih mudah untuk mendapatkan bentuk, tetap bugar, memiliki durasi yang lebih lama dan kapasitas pemulihan yang lebih baik. Mordan selalu menyertai pupil kecil karena sistem saraf. Oleh karena itu, hal di atas adalah korelasi positif. Bulu. Merpati yang berbulu terlalu lebat adalah sifat yang biasanya diwariskan bersamaan dengan kelesuan. Sayap sekop melambangkan kelesuan. Struktur tulang yang terlalu tebal juga lamban. Ini adalah korelasi negatifnya. Kita mungkin tidak akan melupakan korelasinya selama musim kawin. Sementara masih banyak lagi korelasi yang bisa ditambahkan. Sebelumnya saya telah menulis tentang bentuk-bentuk hereditas yang sifat-sifatnya berbeda-beda. Dengan demikian kita dapat membagi sifat-sifat yang menarik bagi kita dalam dua kelompok, sifat-sifat yang bersifat aditif dan yang non-aditif. Untuk meningkatkan kualitas karakteristik ini kita perlu terus mencari merpati tambahan di loteng lain yang lebih baik dari milik kita dalam hal karakter, kecerdasan, Hal ini memungkinkan kita untuk meningkatkan karakteristik yang disebutkan pada merpati kita. Bahwa hal ini tidak mudah dapat diilustrasikan dengan fakta bahwa selama lebih dari 25 tahun saya sibuk di loteng saya sendiri untuk meningkatkan kualitas otot karena menurut saya ini sangat penting. Namun kualitas otot dada merpati saya tidak sebaik yang saya inginkan. Namun lebih baik dibandingkan dengan peternak lain yang tidak menghargai properti ini. Karakteristik yang diturunkan dan tidak bersifat aditif dapat dikelompokkan berdasarkan vitalitas. Menurut penyelidikan saya, mereka tidak secara langsung termasuk dalam ciri-ciri karakter yang diturunkan. Ini mungkin terdengar seperti sebuah paradoks.
Di sini sekali lagi pepatah yang telah dikutip berlaku ketika kita ingin meningkatkan kedua kelompok secara bersamaan dengan pekerjaan teknis pemuliaan kita. Itu sebabnya kita harus menjaga jumlah properti yang kita anggap penting seminimal mungkin agar perbaikan dapat terlihat. Secara pribadi saya menganggap karakteristik berikut sebagai tujuan akhir saya yang paling penting. 1. Mordan dan kemampuan terbang pada jarak tertentu. 2. Intelijen. 3. Kecepatan. 4. Kualitas otot. Tentu saja saya juga berusaha untuk meningkatkan vitalitas dan karakteristik terkait. Saya mencoba meningkatkan ciri-ciri utama yang disebutkan di atas dengan mengawinkan yang terbaik dengan yang terbaik. Namun saya tidak mencoba memperbaiki ciri-ciri yang dikelompokkan berdasarkan vitalitas melalui seleksi, melainkan melalui persilangan terencana. Jadi prinsipnya adalah sifat-sifat yang diturunkan secara aditif paling baik ditingkatkan melalui seleksi terus-menerus dan jika perlu dengan persilangan dengan strain lain yang mempunyai kualitas unggul. Sistem pembiakannya ada di sini, mengawinkan yang terbaik dengan yang terbaik. Karakteristik non-aditif dibawa ke tingkat yang diinginkan melalui penyeberangan yang diterapkan dengan benar. Merupakan pendapat umum dalam zoologi bahwa seleksi yang dilakukan secara teratur berdasarkan karakteristik aditif tertentu menyebabkan menyusutnya cakupan variasi. Menurunnya variasi genetik menyebabkan berkurangnya efek seleksi. Semakin dekat kita mencapai batas atas, semakin sedikit kemajuan yang terlihat. Tidak ada keraguan bahwa prinsip ini benar. Namun batas atas ini masih jauh dari yang diharapkan, itulah sebabnya kami selalu dapat terus melakukan perbaikan. Dalam hubungan ini saya ingin merujuk pada otot Pietren yang luar biasa dan berkembang pesat, babi di pedesaan Belgia. Tapi tema ini tidak secara langsung berarti bahaya bagi para peternak kita karena kita tidak akan mencapai puncak secepat itu dalam hal ini, otot, kecerdasan, kecepatan, mordan. Selama hanya 1-2% merpati kita yang memiliki karakteristik yang sangat penting ini, kita tidak perlu takut. Seringkali ada perbedaan pendapat dalam ilmu hewan mengenai apa yang sebenarnya lebih berharga, produk peluang bagus yang berasal dari keluarga lemah, atau spesimen rata-rata yang dihasilkan dari keluarga terkenal. Secara umum dikatakan bahwa lebih baik memilih anggota rata-rata dari keluarga yang baik untuk dikawinkan lebih lanjut daripada anggota yang tiba-tiba tampak unggul dari keluarga yang lebih rendah. Saya merasa bahwa semua properti penting harus dilihat dari sudut pandang ini terlepas dari apakah properti tersebut diteruskan dalam bentuk aditif atau non-aditif. Itulah faktor penentunya. Ketika saya dihadapkan pada pilihan yang sulit, saya akan menjawab sebagai berikut. Saat saya memilih hewan yang akan dibeli untuk tujuan pembiakan yang sangat bernilai karena karakteristik aditifnya, saya pasti akan memilih hewan yang sangat bagus ini. Tidak peduli dari keluarga mana ia berasal. Namun, ketika saya fokus pada karakteristik non-aditif, misalnya saja dalam hal perkembangbiakan silsilah, saya akan memilih rata-rata anggota keluarga yang baik. Saat saya membeli seekor merpati, dia harus menjadi yang pertama unggul dalam karakteristik tambahannya. Ketika saya memikirkan tentang persilangan, saya harus sekali lagi, selain famili, pilihlah bahan yang menunjukkan kombinasi terbaik yang cocok untuk disilangkan. Dan hal ini tidak bergantung pada kualitas famili, melainkan pada kesesuaian kombinasi dalam persilangan famili tersebut. Oleh karena itu terdapat 3 varian dalam 3 situasi yang berbeda. Harus jelas dari bab ini bahwa manajemen yang baik dan terutama gambaran umum diperlukan untuk seleksi. Ini adalah tugas yang selalu menuntut perhatian penuh ketika kita ingin mencapai sesuatu yang besar dan tahan lama.
Itulah sebabnya saya yakin bahwa para peternak yang berjuang untuk sukses besar akan membaca dengan penuh perhatian banyak pemikiran dalam bab ini. Stephen van Bremen, semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.